Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan saya Bambang Hernawan, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Mitro NPM 23 100 152. Saya mengajar di SMK IT Al-Hidayat Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Hari ini, Rabu 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan materi masuknya Hindu Buddha Kerajaan Mataram Kuno. Berikut ini video pembelajaran saya, semoga dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, karena keadaan baik semuanya, berarti sudah siap untuk belajar pada siang hari ini? Siap. Oke, sebelum memulai pelajaran, tempat duduknya sudah rapi belum? Tidak ada tas yang berserakan atau buku-buku yang masih tidak rapi, jadi supaya kegiatan belajar siang ini lebih kondusif dan nyaman gitu kan. Selanjutnya ketua kelas ya untuk memimpin doa sebelum pembelajaran. Dipersilakan untuk ketua kelas memimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bapak akan absensi dahulu ya. Nanti yang dipanggil namanya bilang hadir ya. Nanti yang tidak hadir dikasih keterangan, mungkin ketua kelas izin, sakit dan lain-lain. Adam, diulangi nih. Adnan Fahri Adam, Arga Dwi Pratama, Azhar Muzaki, Elisa Mutiara Rahma, Farhan atau Rahman, Fian Aditya, izin. Fitri Nur Hotiza, Hikmah Maulia, Jelita Ulia Utami, Jihan Belia, Muhammad Fahri Sirajuddin, Nella Ramawati, Novi Silviana, Reza Dwi Nur Afifah, Rifki Junaidi, Celia Mutasilatul, Sherly Zakia, Siva Asmarani, izin. Ufia Alia Sahila, Vina Ramadhani. Ada yang belum dipanggil? Siap. Oke, jadi 2 siswa ada yang izin ya. Terima kasih untuk absen sudah. Sebelum kita lanjut ke tahap pembelajaran berikutnya, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu. Silahkan peserta didik untuk berdiri. Bapak Kutaan. Mari kita
kita bersama maju serta mengusir penyerang, maju serta tentu kita menang, bergerak serta menerjang menyerang, majulah menang. Oke, coba perhatikan ke depan. Bapak mau kasih 2 pertanyaan ya. Yang pertama, pernahkah kalian ke Pulau Jawa? Ya, pasti ada yang pernah, ada yang belum. Gitu kan. Pertanyaan kedua, pernahkah kalian ke Borobudur dan Prambanan? Ada yang belum, ya banyak sekali mungkin, dan ada yang sudah. Kita coba lihat sebentar Borobudur ya. Ini adalah Candi Borobudur ya. Mungkin kalian bisa lihat di situ adalah Candi Borobudur. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang Borobudur ya. Salah satunya adalah peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Mataram kuno. Nanti dilanjut Prambanan. Setelah Borobudur, kita coba lihat yang Prambanan. Ada yang sudah ke Candi Prambanan? Nah, ada yang pernah, ada yang ya, syukur-syukur nanti kita di tahun depan bisa kunjungan ke Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Oke, coba perhatikan ya, kita memasuki materi. Kita coba buka PPT-nya, bisa dilihat ke depan. Pembelajaran Kerajaan Mataram kuno ya, sejarah Indonesia kelas 10 SMKIT Alhidayat Bangorjo. Tujuan pembelajaran melalui penayangan gambar candi ya, peserta didik menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat zaman Hindu-Buddha di Indonesia dengan teliti. Kedua, melalui video peserta didik menganalisis karakteristik pemerintahan zaman Hindu-Buddha di Indonesia dengan baik dan benar. Ketiga, melalui video peserta didik menganalisis kebudayaan zaman Hindu-Buddha di Indonesia serta menunjukkan contoh-contoh bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini dengan baik dan benar. Keempat, melalui presentasi peserta didik menyajikan hasil analisis karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan kebudayaan pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dengan baik dan benar. Jadi pada hari ini nanti kita akan mencapai tujuan pembelajaran yang salah satunya tadi sudah Bapak sebutkan. Semoga nanti bisa kita kerjakan dengan baik dan lancar. Berikutnya adalah sedikit ya, sejarah berdirinya kerajaan Mataram kuno. Yang pertama itu dari Wangsa Sanjaya Hindu, Wangsa Sailendra Buddha. Didirikan oleh Sanjaya pada tahun 732, ya, didirikan oleh Banu tahun 752. Karena di situ ada Hindu dan ada Buddha. Semuanya berada di Pulau Jawa dalam kerajaan Mataram kuno. Silsilah Wangsa Sanjaya. Wangsa Sanjaya ya didirikan oleh Raja Sanjaya ya dengan kerajaan-kerajaan dan turun-turunannya. Ibu dari Sanjaya adalah Sahana, cucu Maharani Sima dari Kalingga di Jepara. Bukan Jepara Lampung Timur ya, tapi Jepara di Pulau Jawa. Ayah dari Sanjaya adalah Brata Senawa atau Sena Sana gitu kan. Sena adalah cucu Weritakandayun dari putra bungsunya Mandi Minyak atau Raja Galuh kedua 702 sampai 709 Masehi. Jadi ini adalah sejarah dari kerajaan-kerajaan
Mataram kuno. Sejarah Wangsa Sanjaya. Sanjaya yang merupakan penerus kerajaan Galuh yang sah. Ya, nanti ada penjelasannya gitu kan. Setelah itu ia menjadi raja kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh pada tahun yang tersebut. Bahkan sebagai ahli waris Kalingga, Sanjaya kemudian menjadi penguasa ya di Bumi Mataram pada tahun 732. Yang nanti selanjutnya ini akan kalian pelajari, baik itu tentang budaya, terus pemerintahan, Prambanan, Borobudur pada tugas-tugas nanti yang akan Bapak berikan di bagian LKPD. Bapak hanya bisa menjelaskan sedikit pengantar tentang kerajaan Mataram kuno ya, baik. Perhatikan sebentar tentang Prambanan, Borobudur gitu kan. Yang pasti pelajaran kali ini tentang Mataram kuno, baik itu nanti tentang budaya, pemerintahan, ekonomi, terus kehidupan politik yang ada di Mataram kuno, yang salah satunya ada candi juga, Prambanan, Borobudur. Tujuan kita, motivasi kita belajar tentang sejarah itu yang pasti supaya kalian semuanya memahami manfaat dari kita belajar tentang kerajaan di masa lalu dibandingkan nanti dengan di masa sekarang. Apa sih manfaat yang kalian peroleh? Apakah secara wisata itu membawa kebaikan untuk kalian? Ataukah secara hasil budaya pemerintahan juga bermanfaat untuk generasi sekarang? Itu harus kalian pahami nanti setelah dibuat kelompok, ya harus paham manfaat dan tujuan belajar sejarah Mataram kuno. Oke, terima kasih. Tadi Bapak sudah menjelaskan ya tentang Borobudur, Prambanan, dan lain-lain. Dari yang Bapak jelaskan tadi, ada yang mau bertanya terkait Prambanan Borobudur? Oke, silakan. Prambanan berada di desa. Prambanan berada di desa apa gitu kan? Ada yang bisa jawab, bantu? Ada di desa apa? Laki-laki ada yang tahu? Tidak. Yang teman perempuannya ada yang tahu ada di desa mana? Tidak tahu ya. Nanti kita bareng-bareng coba cari di mana keberadaan Candi Prambanan atau mungkin Candi Borobudur setelah kita bareng-bareng menyaksikan ya video nanti yang akan Bapak putar. Ya, coba perhatikan, Bapak akan putar video tentang Prambanan dan Borobudur. Ya, silakan dilihat dulu. Bangunan Candi Borobudur, monumen Majapahit terbesar di dunia yang telah menjadi keajaiban arsitektur hingga saat ini. Namun, selama sejarah tak bisa dari abad ke-9 dan banyak konflik terhadap menggelar kerajaan. Selamat datang di saluran YouTube Saksaka Cerita. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk mengenal sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik yang akan mendatang. Mari kita mulai berjualan dan saya harap Anda menikmati setiap di balik gemuruh ikan dan ikan yang gunung Merapi, sebuah kisah yang penuh misteri dan yang tersebut di dalam bentuk waktu telah muncul kemerdekaan. Kerajaan Mataram kuno, seperti kisah dari sejarah, menawarkan pesona budaya yang menyenangkan di Jawa Tengah. Berdiri teguh pada abad ke-8, kerajaan ini menawari perjalanan dari utara Pulau Jawa dan membuktikan layar sejarah hingga ke Jawa Timur pada abad ke-10. Merupakan pewaris langsung dari kerajaan Kalingga, kerajaan Mataram kuno melahirkan dua dinasti muda, dinasti Sanjaya dan dinasti Jayendra yang berpeluk agama Buddha. Pernah juga disebut sebagai kerajaan Mataram kuno atau kerajaan Medang. Inilah cerita tak terlupakan yang menopang kehidupan dalam bangsa. Sumber-sumber peninggalan sejarah pun menceritakan kisah yang tak terlupakan. Prasasti Cangkau sebagai saksi bisu dari zaman silam mengungkapkan detik awal kejayaan Mataram. Tepat pada tahun 732, Raja Sanjaya, juga dikenal sebagai Raja Mataram Sang Ratu Sanjaya, menciptakan prasasti dengan tangannya. Raja Sanjaya, seorang pemimpin bijak dan berani, tak hanya merajut kembali Bumi Mataram dan Bumi Sambara yang pernah bergelapan pemberontak
sejati kerajaan. Raja Sanjaya membuka lembaran baru sejarah. Perjalanan Raja Sanjaya pun berlanjut dengan panglima tertinggi, Panangkara, mengusung Panji dinasti Jaya dan Raja mengambil keyakinan Buddha. Panangkara menentukan kegiatan keagamaan dengan membangun dan mengatur seperti Karasan dan era dinasti Jaya menjadi puncak kejayaan bagi kerajaan Mataram, melambangkan keterikatan dengan wilayah yang melampaui Pulau Jawa, Nusantara dengan manusia terbatas. Mataram melangkah ke Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Jaringan diplomatik dan perdagangan dari erat dengan Asia Tenggara, dan bahkan Sriwijaya. Dalam catatan sejarah, sosok Samaratungga tampil dikenal sebagai raja bijaksana yang memperkirakan pembangunan Candi Borobudur, monumen agama Buddha terbesar dan yang tetap menjadi keajaiban modern biasa. Namun, kelamnya sejarah tak bisa dihindari abad ke-9 dan bayang-bayang konflik internal yang menggelar di kerajaan. Perjuangan antara para putra, anak Samaratungga yang haus akan tahta, dan Pikatan, sepupu sekaligus menantu Samaratungga, mengguncang tembok besar. Mereka berdua memperebutkan tahta, masing-masing dengan dukungan keluarga dan tanah yang memiliki. Pikatan diberkati oleh Isa. Candi ini berlokasi di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Candi Prambanan bersama keluarga dan 800 oleh nama Pikatan, yaitu seorang raja dari kerajaan Agung Pamulang. Pada awalnya, Candi Prambanan memuliakan kebiasaan, seiring berkembangnya pikiran rakyat Pakistan, Buddha, dan membangun candi. Agar bisa melanjutkan minum ini dan bisa menetapkan jauh dari Prambanan. Setelah rakyat Pikatan mengenal pembangunan candi Prambanan, dilanjutkan oleh manusia, yaitu Raja Lokapala sampai ke Sri Maharaja Dyabalitu Mahasaya. Tapi pada pertengahan rakyat menentukan negara kendali. Sepertinya kita akan mengenai keamanan dan masyarakat. Raja, bagaimana itu? Candi Borobudur adalah candi yang terbesar yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Sekitar abad ke-6 sampai abad ke-14 banyak berbagai kerajaan Indo-European di Indonesia. Salah satunya adalah Kerajaan Buddha dan kuasa Sriwijaya yang memerintah wilayah Jawa Tengah sekitar abad ke-8. Kerajaan Buddha dipimpin oleh Raja Samaratungga. Dia punya keinginan untuk membangun sebuah candi Buddha yang besar. Ia lalu memberitahu kepada rakyatnya. Wahai rakyatku, sesungguhnya aku ingin membuat tempat daripada untuk kita semua. Apakah kalian bersedia untuk membantuku? Dengan senang hati, Raja. Sejak saat itu dimulailah pembangunan Candi Borobudur. Candi tersebut dibangun tenaga rakyat yang diinstruksikan membentuk raja. Mereka membangun Candi Borobudur menggunakan batu yang disusun secara berat. Waktu sampai 100 tahun, baru selesai pada tahun 851. Setelah pembangunan dirampungkan, semua orang bisa melihat melihat Candi Borobudur yang terdiri dari 6 teras berbentuk bujur sampai. Pada dinding ini terdapat 2.620 para wali dan juga 504 arca Buddha di bawahnya. Tadi sudah menyaksikan ya video pertama, video kedua, dan ketiga. Sekarang selanjutnya adalah pembentukan kelompok. Nanti Bapak bagi jadi 3 kelompok. Kelompok ke-1, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Gitu kan. Kelompok ke-1 itu tentang kehidupan masyarakat yang ada di Mataram kuno. Kelompok kedua terkait tentang pemerintahan dan politik Mataram kuno, dan kelompok ketiga tentang Prambanan dan Borobudur gitu kan. Dipersilakan siswa untuk membuat kelompoknya sesuai dengan yang sudah ditentukan minggu lalu. Silahkan.
Kelompok 1, 2, dan 3 sudah mendapatkan LKPD masing-masing? Sudah mendapatkan materinya, baik buku dan fotokopi? Ya, selanjutnya dari LKPD yang Bapak bagikan, kalian bagi tugas dengan anggota masing-masing, apa yang diperlukan dan perlu dijawab di LKPD-nya, dikerjakan nanti kalau sudah selesai, dipresentasikan per masing-masing kelompok, dan perwakilan bisa 2 orang maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil dari tugas LKPD dan kelompok masing-masing. Siap? Ya, silahkan dikerjakan dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama anggota kelompok kami, yang pertama Jelida Mulya Utami, yang kedua Naila Rahmawati, yang ketiga Sari Zakia Ramadhani, yang keempat Jihan Berlian, yang kelima Reza Dwi Nur Afifah, yang keenam Fitri Nur Khadijah. Candi Borobudur Mahakarya Dinasti Sailendra. Pada awal abad ke-21, kita sering mendengarkan dan membicarakan tentang kebudayaan lokal dalam menghadapi globalisasi. Setidaknya hal itu sudah dialami oleh bangsa kita sejak abad ke-8, atau bahkan jauh ke masa lampau. Bukti nyata dari itu adalah Candi Borobudur yang kemudian dikukuhkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Candi Borobudur didirikan oleh Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra pada abad ke-9. Candi itu terletak di antara 2 bukit, tepatnya di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Candi Borobudur yang terletak pada satu garis lurus dengan Candi Pawan dan Candi Mendut dipandang sebagai satu kesatuan. Letak candi seperti ini sesuai dengan aturan yang disebut dalam kitab-kitab pedoman para seniman agama di India. Tadi kelompok 3 ya sudah memaparkan diskusinya kelompoknya. Silahkan untuk kelompok yang lain untuk memberi pertanyaan. Dimulai dari siapa? Boleh? Saya Ya, dipersilakan dan perkenalkan diri. Nami Safiana dari kelompok 2 izin bertanya. Apa yang dimaksud dengan kitab Vastu-sastra? Jadi kitab Vastu-sastra yaitu kitab yang menjelaskan tentang bangunan suci agama Hindu. Cukup. Cukup. Oke. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada boleh ditutup untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebelum itu. Saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu 1. Arga Dwi Pratama, 2. Atan Pariaga, 3. Azhar Musaki, 4. Fahri Sirajuddin, 6. Rifki Sunaidi, 7. Farhan Atul Rahman.
Sekian. Ya, silakan dipaparkan hasil diskusinya. Kerajaan Mataram kuno. Pada pertengahan abad ke-8 di Jawa bagian tengah berdiri sebuah kerajaan baru. Kerajaan itu kita kenal dengan nama Kerajaan Mataram kuno. Ya, dipersilakan untuk kelompok 2 dan 3 untuk memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Dipersilakan siapa? Ya, silakan berdiri, perkenalkan diri. Perkenalkan, dari tadi yang saya mewakili dari kelompok 2 yang izin bertanya. Ada beberapa prasasti yang berkaitan dengan kerajaan Mataram kuno disebutkan. Ada 5, di antaranya Prasasti Candra, Prasasti Kalasan, Prasasti Pura, Prasasti Kedu atau Prasasti Barito. Kok, ya, ada pertanyaan lain? Silakan. Ya, perkenalkan diri. Pada tahun 717 sampai 780 Masehi yang melanjutkan Kelompok 1, 2, dan 3 tadi sudah berani maju ya, sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Mari kita berikan tepuk tangan semuanya untuk kelompok yang sudah maju. Selanjutnya ya, setelah tadi sudah diskusi, Bapak ingin tanya terkait kesimpulan ya, kesimpulan dari bahan diskusi masing-masing. Kira-kira apa? Belajar tentang kerajaan Mataram kuno, Candi Prambanan, Candi Borobudur. Ya, dimulai dari siapa yang berani menyimpulkan? Silakan berdiri, sebutkan namanya dari kelompok mana. Saya bisa menyerahkan dari kelompok 2 akan menyampaikan kesimpulan. Candi Borobudur dan Prambanan adalah bukti adanya semangat keagamaan yang menyerahkan baik dari raja maupun rakyatnya untuk membangun monumen yang menentukan tersebut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya ada lagi. Silakan berdiri, sebutkan nama dan Oke, terima kasih. Ada yang lain silakan. Oke, silakan berdiri. Perkenalkan diri.